9 Kabupaten Rembang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Hasna Masita Amalia dari TK Kucu Barapan. Saya Ahmad Faiz dari SMKN Negeri 1 Rembang. Dan saya Sri Mulyani dari SD Negeri 3 Pasedan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faiz. Bu Yani, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Faiz. Bu Yani, mau melakukan coaching ya hari ini? Iya, Pak Faiz. Nah, Bu Yani, sebelum melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, saya akan mengamati jalannya coaching. Baik coach maupun coacher akan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Yang pertama, apakah coaching sudah sesuai alur tinta atau belum? Dua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Tiga, bagaimana coaching merespon pertanyaan yang diberikan oleh coach? Empat, jangan lupa proses coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang Ibu Yani kembangkan? Kompetensi coaching yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Indikator yang bagaimana yang ingin dicapai Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach bisa menemukan solusi ataupun menemukan langkah-langkah dari masalah yang saya hadapi. Baiklah Ibu, cukup sekian observasi hari ini. Semoga coachingnya lancar dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Selamat melaksanakan coaching, Bu Yani. Baik Pak Faiz, terima kasih banyak Pak Faiz. Assalamualaikum Bu Hasna. Waalaikumsalam, Bu Yani. Kemarin Bu Hasna WA saya ya, katanya mau cerita ke saya. Iya Bu, saya tuh WA Bu Yani karena ada sesuatu yang saya resahkan. Kira-kira Bu Yani ada waktu tidak ya? Oh boleh, saya ada waktu kok. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke saya? Jadi begini Bu, salah satu murid saya itu ada yang namanya tuh Ananda Arif. Alif itu dari sejak awal ajaran Tahu Baru, Alif ini tidak mau ditinggal ibunya. Padahal teman-teman yang lain itu alhamdulillah cuma diantar, kemudian ditinggal orang tuanya, baru ketemu orang tuanya lagi nanti kalau pulang sekolah. Tapi Alif ini memang gimana Bu ya? Kalau tidak benar-benar tidak mau kalau tidak ada ibunya, pasti dia tantrum. Itu bagaimana ya Bu ya? Saya bingung ya. Kalau boleh saya garis bawahi, berarti Bu Hasna
ingin agar si Alif ini menjadi anak yang mandiri ya. Iya, betul sekali dong. Dan ingin supaya si Alif ini tidak ditumbuhi orang tuanya lagi. Iya. Kira-kira begitu ya Bu Hasna ya? Iya, benar sekali Bu. Karena itu mengganggu teman yang lainnya. Bu. Oh iya. Iya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Hasna dapatkan? Ya, saya tuh ingin bahwa adanya perubahan sikap Alif, dia mau ditinggal orang tuanya ketika di dalam kelas seperti itu Bu. Jadi Bu Hasna ingin adanya perubahan terhadap sikap Alif, terutama dalam kemandiriannya. Ya, betul Nah, sekali. perubahan yang bagaimana yang Bu Hasna inginkan? Yang saya inginkan adanya perubahan Alif, yaitu dia tuh mau ditinggal ibunya ketika di dalam kelas, tidak mencari ibunya, dan kemudian Alif ini bisa menjadi anak yang mandiri seperti teman-temannya Bu. Jadi kalau diutamakan kemandirian yang diharapkan Bu Hasna itu adalah kondisi idealnya si Alif, bisa dikatakan skornya 10 ya. Nah, kalau kondisi si Alif itu sekarang pada kondisi berapa Bu kira-kira? Kalau menurut saya untuk saat ini Alif itu masih di level angka 5 ya Bu ya. Karena memang dia tidak mau ditinggal ibunya. Kalau ibunya ke kamar mandi saja, itu si Alif itu sudah nangis di rumah terus seperti itu. Nah, kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa di kondisi si Alif Bu? Karena si Alif ini masih di TKA Bu ya. Iya. Jadi kalau seandainya Alif ini bisa di level 7 saja, itu sebenarnya sudah perubahan yang luar biasa Bu bagi saya. Oh iya, jadi level 7 ya. Iya, jadi level 7 itu sudah luar biasa. Nah, kira-kira untuk naik dari level 5 ke level 7, apa usaha dilakukan Bu Hasna? Apa yang Bu Hasna lakukan untuk mencapai harapan Bu Hasna agar bisa ke level 7? Jadi ya beberapa minggu ini tuh memang saya sudah memikirkan bahwa rencana tindakan yang akan saya lakukan untuk menaikkan level itu mungkin yang bisa saya lakukan yaitu memperlihatkan video pembelajaran kepada anak-anak dan ketika di dalam kelas tuh anak-anak itu mandiri bahwa tidak ada orang tua sama sekali. Kemudian saya ingin berkolaborasi dengan orang tua, terutama di sini orang tuanya Alif, agar kita sama-sama membimbing Alif supaya Alif ini bisa mandiri seperti temannya seperti itu. Oh iya. Jadi Bu Hasna ingin memperlihatkan video pembelajaran tentang anak mandiri ya, kemudian juga memberikan hadiah ya. Iya, apresiasi ya. Oh ya, memberikan apresiasi kepada siswanya yang bisa mandiri, yang tidak ditunggu lagi oleh ibunya, gitu ya. Kira-kira strategi lain yang mungkin diterapkan oleh Bu Hasna apa lagi ya? Ya tadi selain apresiasi itu dan juga memperlihatkan video, saya juga ingin berkolaborasi tadi. Yang pasti kolaborasi dengan orang tua khususnya Alif ini sangat penting karena dengan bekerja sama dengan ibunya Alif, saya yakin bisa menjadikan Alif ini menjadi anak yang lebih mandiri. Karena kalau dari guru saja itu kurang, kalau orang tuanya kurang mendukung. Nah, kira-kira ya dari strategi yang Bu Hasna lakukan, yaitu memperlihatkan video pembelajaran tentang anak yang mandiri, kemudian juga memberikan apresiasi kepada siswa yang mandiri, dan juga berkolaborasi dengan orang tua. Kira-kira mana nih yang akan dilakukan lebih dahulu? Yang ingin saya lakukan lebih dahulu memperlihatkan video pembelajaran dulu. Karena apa? Kalau berkolaborasi dengan orang tua itu kan kita butuh waktu tertentu untuk sharing dan sebagainya. Kalau video pembelajaran kan ketika anak biasa di kelas itu saya masang proyektor, kemudian saya membuat video-video tentang pembelajaran anak mandiri. Di situ nanti si Alif bisa melihat bahwa ternyata teman-temanku
apakah saya masih ditunggu terus begitu ya. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan berkolaborasi dengan orang tua itu ya, kira-kira Bu Hasna mau minta bantuan kepada siapa? Yang pasti yang pertama saya minta bantuan kepada rekan sejawat juga, karena terkadang itu karena kan kalau saya itu kadang kalau ngomong saya apa itu ya, di kelas saya itu kan muridnya banyak sekali. Kalau tidak ada waktu tertentu dan tidak minta bantuan rekan sejawat untuk menyampaikan kepada wali murid itu agak susah mencari waktu. Jadi saya meminta tolong kepada rekan sejawat saya untuk menghibur anak-anak, kemudian nanti saya bisa sharing dengan orang tua yang alif ini tentang permasalahan alif yang belum bisa ditinggal ibunya seperti itu. Iya, jadi nanti Bu Hasna akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, orang tua itu ya. Kira-kira kira-kira untuk kolaborasinya ini akan dilaksanakan kapan ya? Sesuatu ya, karena jujur saja dengan orang itu belum ibunya di kelas itu memang membuat pengambilannya tuh ini kan karena anak itu tidak pasti ya. Mungkin terkadang ketika anak-anak itu moodnya bagus, mereka biasa saja kalau dibimbing ibunya. Tapi kalau ketika mereka lagi nggak bagus, mereka juga mesti ingin dibimbing ibunya di kelas seperti itu. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang didapatkan oleh Bu Hasna? Ya, alhamdulillah Bu ya, dari kegiatan saya cerita sama Bu Yani, saya bisa menemukan beberapa solusi untuk masalah si alif ini. Tadi yang pertama saya bisa memperlihatkan video pembelajaran tentang kemandirian anak, kemudian berkolaborasi dengan wali murid, bekerja sama juga dengan rekan sejawat. Semoga ketika langkah-langkah ini nanti secepatnya saya lakukan, semoga alif bisa mandiri sebagai teman-temannya seperti itu. Baik Bu Hasna, semoga rencana Bu Hasna berhasil ya dan sukses ya. Kiranya cukup sekian Bu Hasna untuk percakapan kita hari ini. Kalau nanti ada hal-hal lain yang akan disampaikan, kita ngobrol dengan waktu ya Bu Hasna. Terima kasih sekali Bu. Semoga saya ini sangat bermanfaat dan sangat membantu saya. Sama-sama Bu Hasna. Terima kasih Bu Hasna ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Faiz. Bu Yani tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Hasna. Iya Pak Faiz. Baiklah Bu Yani, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan pasca kegiatan observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Yani lakukan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada proses coaching yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat mendorong coach untuk menggali permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Baiklah Bu Yani, menurut saya sebagai observer dalam proses coaching sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Yani sudah bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi dengan memberikan pertanyaan berbobot, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Bu Yani juga sudah melakukan coaching sesuai prinsip coaching. Pertanyaan terakhir sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yani kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memahami lebih dalam lagi tentang alur kita, sehingga saat saya melakukan coaching lagi, saat saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baiklah Bu Yani, demikian kegiatan observasi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama Pak Faiz. Assalamualaikum.